لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan dalam nikmat tersebut. Allah berikan sehat walafiat kepada kita semua. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang memiliki segala daripada urusan-urusan yang dia pikirkan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian dan pembahasan kitab Tahdhibul Khasa'is Al-Kubra dari Imam Suyuti nafa'anallahu bihi wa ulum fid dharain amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab ma jaa fi sawtihi syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Abdurrahman bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi Mina fa futihat asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Yaitu bab mengenai keistimewaan suaranya Nabi Muhammad SAW, yang mana pada pembahasan lalu kita mendengar mengenai keistimewaan dari pendengarannya Rasul SAW. Beliau mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Penglihatan Nabi SAW, melihat yang di belakang sama seperti melihat ke depan. Dan suara Rasul SAW pun memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya dalam hadis yang disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW berada di Mina, ya, di Mina, daerah di kota Mekah, di pinggiran atau di luar kota Mekah, namanya ada Mina. Mina antara Arafah dengan Mekah. Itu ada tempat namanya Mina. Nah di situ Rasul SAW ketika haji itu Rasulullah khutbah, sedangkan orang-orang tempat tinggal mereka di Mekah. Itu dalam riwayatnya disebutkan bahwa Rasulullah berkhutbah di Mina, sedangkan kami berada di rumah-rumah kami mendengar khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Yang jaraknya itu berapa kilometer, ya, beberapa kilometer dari rumah mereka. Jadi suara Nabi SAW bisa sampai kepada jarak yang kilometer. Padahal di zaman itu tidak ada namanya pengeras suara, nggak ada streaming. Nah, bisa dengar dari jarak jauh. Kita sih, masya Allah, kita juga punya karomah juga ya di akhir zaman. Kita di mana bisa mendengar dari mana? Jauh jarak. Ya, kalau orang dulu dibilangin kita bisa bicara dengan orang yang jaraknya ratusan kilometer, itu nggak mungkin masuk akal. Suaranya langsung kita dengar masuk akal. Ya, tapi sekarang ini dengan teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan di akhir zaman, ya Allah tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Makanya kalau sampainya suara kepada tempat yang jauh tanpa adanya alat pun itu bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena sang penciptanya ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sang pencipta adalah Allah, maka Allah yang Maha Mampu. Dalam beberapa riwayat yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, sedang berkhutbah salat Jumat,
Sedangkan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Dia sedang berada di daerah jauh di luar kota Madinah. Rasulullah lagi khutbah, dia sedang berkhutbah. Rasulullah mengatakan, "Ayyuhan nas ijlisu." Wahai orang-orang, duduk. Karena dulu khutbah Jumat itu, kalau yang sekarang kan kita tahu khutbah Jumat, kalau ada orang sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Awal mulanya tidak seperti itu. Awal mulanya sholat dulu baru khutbah. Awal mula sholat Jumat, sholat dulu. Setelah sholat baru khutbah. Sama seperti Idul Adha, Idul Fitri, begitu tadinya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW berdiri untuk berkhutbah. Orang-orang kan habis sholat kadang-kadang ada yang berdiri, ada yang begini dan begitu. Maka Rasulullah mengatakan, "Ayyuhan nas ijlisu." Orang-orang duduk karena Rasulullah mau khutbah. Ini Abdullah bin Rawahah ada di tempat jauh. Dengar Rasulullah mengatakan, "Ayyuhan nas ijlisu," dengar suara Nabi. Dia duduk di tempatnya. Padahal dia lagi tengah jalan. Dengar Rasulullah bilang, "Duduk," dia duduk. Dan dari situ dia dengar semua khutbahnya Nabi SAW. Ya. Jadi begitu. Tentunya ini termasuk sesuatu yang mukjizat daripada mukjizatnya Rasul SAW. Dalam batasan normal biasanya frekuensi suara itu tidak bisa melebihi kecuali kalau ada kerasnya suara. Ya. Suaranya keras baru bisa sampai jauh. Tapi kalau suaranya pelan ya sampainya jarak dekat. Itu dari normalnya seperti itu. Allah SWT menciptakan aturannya seperti itu memang. Makanya Nabi SAW suaranya bisa sampai sana. Mungkin Rasulullah teriak-teriak kali ya. Tidak. Rasulullah berbicara seperti biasa. Orang yang di dekatnya tidak merasa berisik, tidak merasa bahwa Rasulullah ini teriak-teriak. Tidak, biasa saja. Tapi suaranya itu sampai kepada mereka. Ya. Dan hal ini tidak diherankan. Banyak dari ulama, dari orang-orang saleh, bahkan para sahabat pun bisa sampai seperti itu. Ya, termasuk kalamah. Jadi kalau udah terjadi sesuatu yang khariqul adah, keluar daripada adat yang biasa, itu namanya kalau untuk Nabi mukjizat. Kalau untuk para aulia, orang-orang saleh namanya karamah. Ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang fasik, ada nggak? Ya bisa aja melakukan sesuatu yang di luar adat biasa terjadi. Tapi itu namanya sihir. Ya, sihir. Atau dalam bahasa lainnya khudlan. Jadi Allah SWT Allah hinakan dia dengan adanya seperti itu. Walhasil di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah terjadi Sayyidina Umar lagi khutbah. Tiba-tiba lagi bicara tengah-tengah khutbah, Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Sariyal Jabal, ya Sariyal Jabal." Wahai Sariyah, naik gunung, naik gunung. Orang-orang khutbah, apa urusan? Sariyah siapa ini? Nyambung gitu khutbahnya. Dan lanjut, Sayyidina Umar lanjut khutbahnya. Orang-orang kangen, ada apa? Ternyata ketika mereka nggak berani juga nanya Sayyidina Umar, ada apa gitu kan? Mungkin lagi ngigo atau lagi kepikiran sesuatu, pikiran mereka. Ternyata ketika Sariyah, itu sahabat Rasulullah yang sedang berperang di sana, dia dalam keadaan kepepet, bingung mau kemana larinya, lagi perang. Ternyata dia sebenarnya punya jalan keluar untuk naik ke gunung biar aman posisi mereka. Nah, dia ketika seperti itu dalam keadaan bingung, dengar suara Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Sariyah, naik gunung, naik gunung." Oh, lihat ke gunungnya, dia naik ke gunung, aman, sehingga mereka bisa aman. Lalu mereka kembali ketika mereka menceritakan, "Iya, saya lagi begini-begini, waktunya juga waktunya zuhur seperti itu, seperti waktu siang. Itu saya mendengar suaranya Umar bin Khattab mengatakan, naik ke gunung." Kata orang-orang yang di situ, "Oh, itu berarti lagi khutbah." Dia mengatakan itu. Dia bilang, "Ya Sariyal Jabal, wahai Sariyah, naik gunung." Ya, berapa karamat di sini. Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah kayak lihat streaming. Kan lihat berarti Sariyah lagi apa? Keadaannya kan bagaimana? Dia lihat sendiri. Tapi Sayyidina Umar tak ceritain semua orang, karena sesuatu yang Allah SWT bukakan kepada mereka suatu rahasia ya Allah. Cuman ketika melihat keadaan yang mepet dan seperti itu, beliau berbicara. Subhanallah, suara yang ada di kota Madinah bisa sampai di jarak yang jauh sekali, tanpa ada telepon, tanpa ada radio, sampai suaranya kepada Sayyidina Sariyah, sampai dia bisa selamat dari keadaan seperti itu. Dan hal-hal semacam ini sering terjadi bahkan dari para aulia, para orang-orang salihin.
Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan juga bahwa ya Ummu Hani mengatakan, saya di waktu di kota Mekah itu kalau Rasulullah SAW lagi di Ka'bah lalu dia membaca Al-Quran, itu lantunan suara bacaan Al-Quran sampai kepada rumah saya dengar dengan jelas bacaan. Udah jauh jarak. Ya. Jadi Allah SWT sampaikan suara tersebut kepada orang-orang yang Allah tentukan. Ya, ini termasuk daripada kemuliaan dan kehebatan daripada suaranya Rasulullah SAW. Lalu dalam hadits yang selanjutnya, maja'a fi araqihi syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bab mengenai beberapa hadits keutamaan dari keringatnya Rasulullah SAW dan bau harumnya keringat daripada Nabi Muhammad SAW. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق حتى جاءت أمي بقارورة فجعلت تسرد العرق فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب. Jadi Sayyidina Anas bin Malik, ya, Sayyidina Anas bin Malik, khadim Nabi SAW, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim seorang wanita salihah yang kebetulan masih memiliki hubungan mahram dengan Nabi SAW. Artinya nggak datang wudu dengan Nabi, karena ada akad nikah atau apa, ada hubungan susu. Itu sehingga Ummu Sulaim dengan Nabi tidak datang wudu. Ya. Dan sering Rasulullah SAW ketika waktu siang, ya, sebelum duhur atau sesudah duhur, itu Rasulullah SAW kadang-kadang mampir ke rumahnya Ummu Sulaim, dekat dari masjid, tidak begitu jauh, atau di daerah lain. Beliau numpang tidur di situ, tidur siang. Faqala indana, Rasulullah tidur qailulah, tidur siang di rumah kami, kata Sayyidina Anas. Lalu yang uniknya, Ummu Sulaim muhrim dengan Nabi SAW. Itu Rasulullah kalau lagi musim panas di kota Madinah, Rasulullah itu orangnya berkeringat, banyak keringatnya. Padahal di kota Madinah itu kota yang kering. Orang kalau nggak banyak keringatan, panas pun dia nggak keringat di kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW berkeringat, ya, berkeringat. Nah, Ummu Sulaim ini ambil botol, ya, dia ambil pelan-pelan, dia ambil keringatnya Nabi itu, dia ambil kerok gitu, dia ambil kayak disendokin. Ya. Rasulullah lagi tidur, tiba-tiba Rasulullah bangun. Ada apa ini? Muslim lagi megang botol, ya, ngambilin itu. Muslim, mana tersenai, ngapain? Ya Rasulullah, keringatku ya Rasulullah saya ambil, lalu saya campurkan ke minyak wanginya tambah wangi. Jadi istimewa minyak wanginya gara-gara keringatmu ya Rasulullah. Nah, Rasulullah tersenyum aja melihat perbuatan daripada Ummu Sulaim. Dan subhanallah, ya, yang namanya keringat secara basyar, secara manusiawi, memang Allah SWT ciptakan keringat itu sesuatu yang dari manusia keluarnya keringat. Ya, bukan suatu aib. Tapi biasanya keringat manusia biasa tidak memiliki keistimewaan bau harum atau apa, bahkan mungkin sebaliknya, tidak enak. Tetapi Allah berikan khususiyah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwa keringat beliau pun itu wangi, bahkan lebih wangi dari minyak wangi. Ya, subhanallah. Dari riwayat yang lain, fi riwayatin ala min wajhin akhar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Ummu Sulaim fa yaqilu indaha fa tabsutu lahu nat'an fa yaqilu alaihi. Ya, riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW sering datang kepada Ummu Sulaim lalu digelarin gitu, dikasih kasur khusus buat Nabi SAW. Wa kana katsirul araq, wa Rasulullah itu banyak mengeluarkan keringat. Maka dia mengumpulkan keringatnya Nabi SAW dicampurkan ke minyak wangi. Minyak wanginya mereka menjadi lebih harum dengan adanya dan tercampurnya keringat Nabi SAW. Dan Sayyidina Anas bin Malik juga mengatakan dalam riwayatnya, kana Rasulullah SAW azhar al-lawn.
bahwa Rasulullah SAW itu orangnya azharul laun, kulitnya dan rupanya indah untuk dipandang. Ka'anna araqahu lu'lu', kalau berkeringat itu bagaikan butiran mutiara. Keluar keringatnya sallallahu alaihi wasallam. Idza masya takaffa, Nabi SAW kalau berjalan sepertinya takaffa, mengangkat atau bergoyang ke kanan dan ke kiri. Wa idza wala masastu dibajan wala hariratan aliyanu min kaffi Rasulillah SAW. Beliau mengatakan, Sayyidina Anas, saya tidak pernah menyentuh kain dibaj, kain yang terbuat dari sutra. Yang sekarang ini mungkin hampir nggak ada kita. Kita nggak lihat lagi kain dari sutra asli, ya dari ya bahannya dari apa namanya itu? Dia rajutannya terbuat dari sutra, memang ya, dari cacingnya tuh, mengeluarkan ulat sutranya. Tapi sekarang udah nggak ada yang seperti itu, jarang atau sulit untuk didapat. Nah, orang-orang dulu itu ada kain-kain seperti itu dan lembut sekali. Kata Sayyidina Anas, saya tidak pernah memegang kain sutra semacam apapun yang lebih lembut dari telapak tangannya Nabi Muhammad SAW. Pegang tangannya itu lembut sekali, subhanallah. Wala syamamtu miskatan wala ambaran atyab min raihatan min Rasul, dan saya tidak pernah mencium bau misik, bau minyak wangi misik, ataupun bau minyak wangi ambar, minyak wangi yang terkenal di saat itu, ya, dua minyak wangi paling disukai oleh orang-orang zaman itu adalah misik dan ambar. Dan misik ini bukan kayak yang di sekarang ada di toko-toko, nggak tahu kalau baunya mirip atau apa. Tapi misik itu dulu itu minyak wangi yang asal-muasalnya ada dari bekas luka rusa hewan, kijang atau rusa. Itu dia kadang-kadang ada luka koreng, dan sering kayak gitu korengan. Nah, koreng tersebut itu kan lama-lama menjadi keras, ya, lalu dia garuk-garuk. Setelah garuk dia keluar bekas koreng, berarti kan bekas apa? Ya, nanahnya, putih-putihnya itu, dan nanahnya yang berkumpul seperti itu, lepas daripada rusaknya, ada bungkusnya. Itu kalau dibuka baunya wangi sekali. Itulah misik. Itu minyak wangi misik. Makanya para ulama mengatakan kan yang namanya nanah itu najis, termasuk najis darah, najis nanah juga najis, kecuali misik. Misik itu suci. Padahal dia terbuat dari aslinya, asal-muasalnya dari nanah. Tapi suci karena memang sudah berubah bentuk menjadi sesuatu yang wangi dan harus dipakai untuk minyak wangi. Campurkan, dicairkan, itu dipakai untuk minyak wangi mereka. Dan ada lagi minyak wangi namanya ambar. Ambar itu minyak wangi yang asalnya dari muntahan ikan paus. Ikan paus itu makannya kan banyak, borongan itu makannya. Dia nggak pakai bila-bili udah. Nah, kalau ikan-ikan yang lain kan pilih satu. Kalau ikan paus makannya wah gitu aja udah. Terus proses lama di perutnya dia, kalau udah mau mengeluarkan, dia bekas-bekas makanannya bukan keluar kotoran, tapi ada lagi sisa-sisa makanan. Dia harus muntahkan, dan biasanya dia muntahkannya ke pinggir laut, pantai, tepi pantai. Dia muntah di situ. Nah, muntahannya itu minyak, berminyak benar-benar, dan itu wangi. Namanya ambar. Jadi asal-muasal minyak wangi aja dari kotoran aslinya. Itu minyak wangi terbagus, dua, misik dan ambar. Bahkan minuman terbaik, apa minuman terbaik? Ya, atau cairan yang diminum terbaik, madu ya. Madu dari mana aslinya? Dari perutnya lebah. Subhanallah, manusia biar tahu bahwa dia itu hina, biasa aja, nggak usah sombong. Nyokong paling dibanggakan aslinya nanah, dari muntah, dari perut hewan. Mau sombong pakai apa? Ya, itu manusia. Makanya nggak perlu sombong. Nikmati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, nggak apa-apa. Halal dan thayyibah, tetapi tidak perlu sombong. Nah, ini dia mengatakan, saya tidak pernah mencium bau misik atau bau ambar yang lebih harum dari Rasulullah SAW. Itu wanginya luar biasa. Ya.
Dalam suatu cerita lain disebutkan ada seorang mau menikahkan putrinya. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Untuk persiapan pernikahan dia datang kepada Nabi SAW. Rasulullah, saya mau menikahkan putri saya nggak punya apa-apa, gimana ini Rasulullah? Rasulullah pikir di rumah juga nggak ada apa-apaan yang bisa dikasih, lagi nggak ada. Kalau nggak Rasulullah kasih, Rasulullah bantu. Nggak ada apa-apa, saya nggak punya apa-apa untuk dihadiahkan, tapi ya udah sebentar, udah lebih. Waktu itu beliau berkeringat, ambil botol dikeluarkan dari suasana. Dan riwayat dari tangannya dari suasana. Keluarkan, kita teskan. Ini bawa untuk putrimu hadiah dari saya. Kalau dia mau menggunakannya pakai kayu, masukkan, gunakan sebagai wangi. Itu kalau udah dibuka aja botolnya, wanginya serumah. Kalau udah dipakai, itu semua orang kota Madinah cium ada bau harum. Sampai disebutkan ini rumah Baitul Mutayyabin, ini rumah orang-orang yang wangi. Wangi dari mana? Dari aratnya Nabi SAW. Ya, dari keingatnya Rasulullah SAW, baunya seperti itu. Subhanallah. Makanya para orang-orang yang paling beruntung ya istri-istrinya Rasulullah.